Baik pendengarnya, bagi Anda yang bergabung silakan Anda bisa chat kami di nomor yang telah saya sampaikan tadi, yaitu di nomor 0895 3277 57755. Baik Gus, sebagaimana telah dengan sampaikan tadi tentang sabar. Nah, ini banyak orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Sebenarnya kriteria sabar ini bagaimana? Atau orang dianiaya terus sabar gitu, gimana? Sabar sebetulnya istilah yang tepat itu tidak ada batasnya, karena pahalanya tidak ada batasnya. Bila hisab, tanpa ada hitungan. Jadi sabar itu ya semampu kamu, tidak ada batasnya sudah. Makanya di dalam firman Allah, alat yang paling canggih agar Allah memberikan pertolongan kepada kita itu, yang pertama jadikan sabar, yang kedua sholat. Istainu bisobri wassalah. Padahal sholat ini bagian dari sabar. Karena sabar tadi saya katakan terbagi tiga, sabrun alil musibah, sabrun ala ta'at, sabrun ala maksiat. Sedangkan sholat ini perintah. Kita sabar mengerjakan perintah di antara sholat. Tapi sabar ini disebut yang pertama, artinya sabar itu sabar di dalam segala aspek. Musibah, perintah, kemudian maksiat. Kemudian kedua, terutama sabar dalam perkara sholat. Hanya di dalam firman Allah yang lain, surat Toha ayat 124 itu, Allah perintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Perintahkan anak istrimu sholat, bersabarlah. Ini pentingnya sabar. Ini sebenarnya sabar ini innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama, artinya bersama ini selalu memberikan pertolongan, selalu memberikan perlindungan, selalu memberikan kekuatan, kecukupan, dan seterusnya. Jadi sabar tidak ada batasnya. Sampai kapan? Semampu kamu. Karena timbangan juga tadi saya katakan 3 amal yang tidak mampu ditampung oleh 3 amal tidak mampu ditampung oleh timbangan. Jadi yang pertama sabar, kedua memberi maaf, yang ketiga puasa. Jadi kemudian apakah termasuk kita mendiamkan ketika melihat kedoliman, apa ini juga termasuk sabar ini? Di dalam kita amar ma'ruf nahi munkar itu ada tahapan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Jadi yang pertama, kalau kita punya kekuasaan, kekuatan, punya power, ya, yang kita gunakan power kita. Misalnya guru pada murid, orang tua pada anak, atau pejabat kepada bawahan, ya jangan pakai kita diamkan. Yang kedua, kita pakai keresahan, kita berikan nasihat, kita berikan seperti para ulama ya, memberikan nasihat. Kalaupun tidak mampu, ya kita ini yang paling lemah adalah jangan suka dengan perbuatan munkar. Kita harus membenci. Nah, ada banyak tahapan. Nah, kalau kita sudah mendiamkan, banyak hadis-hadis di situ diterangkan penyebab Allah menurunkan siksa bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang durhaka, tapi karena diamnya orang baik dalam mengetahui satu kemungkaran, satu kemaksiatan. Ini maka Allah sudah tidak ada harapan yang dimusnahkan semua. Di dalam hadis
Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yusa. Yusa, 40.000 umatmu yang bejat dan 60.000 umatmu yang baik, aku akan berikan azab semuanya. Nabi Yusa bingung loh, kalau orang jahat diazab itu Wajar. Ini orang baik kenapa ya? Orang baik kok diazab? Karena mereka mendiamkan orang yang inilah. Makanya kita jangan disalahkan para ulama, ya orang-orang yang memberikan nasihat. Mereka juga ikut bertanggung jawab untuk menyelamatkan dirinya setidaknya. Dalam hadis lain, satu majelis ilmu yang bermanfaat itu bisa mencegah turunnya adab minimal 70 majelis yang lupa lalai kepada ini hadis Nabi. Jadi beruntung sekali kalau di dalam satu daerah ada satu majelis, itu majelis ilmu yang betul-betul murni, tidak mencampur wala talbisul haqqa bil batil. Ini melindungi majelis yang golongan joget mundur, golongan koplok miring, golongan ini kumpulan-kumpulan seperti ini. Mereka baru sadar selama ini tidak dihukum oleh Allah karena ada orang yang mau berkorban. Mereka yang menghadap kepada Allah. Nah, inilah yang menahan turunnya Allah. Makanya beruntung ada orang soleh. Kalau Anda tidak bisa menjadi orang soleh, cintailah orang soleh, jaga orang soleh, lindungi orang soleh. Mereka dalam hadis lain, innallaha la yadfa'u bil muslim soleh an mi'ati ahli baitin fi jirani bala'an rotobroni. Sungguhnya Allah itu menurunkan adab sebab adanya muslim satu yang soleh untuk 100 orang yang menjadi tetangganya, menahan balaan turunnya bala. Ini karena ada muslim soleh satu. Ini paling sedikit. Hanya bagi Anda yang menyaksikan kemungkaran, jangan diem. Ya kalau bisa punya power, pakai kekuatan. Kalau enggak ya pakai lesan. Harus rewet demi selamatnya semuanya. Kalau Anda diam berarti Anda mempersilahkan diri Anda juga dalam ancaman Allah. Nah, gitu. Dan bagi Anda yang ada orang yang berikan nasihat, jangan dihalang-halangi, jangan dicegah, apalagi sampai dimusuhi, apalagi sampai diperang. Ini bodoh. Ya artinya kita ini juga nggak boleh membiarkan maksiat juga lah sampai tutur kamu paman aman ya enggak. Kita harus berlomba-lomba menjadi orang baik. Karena salah satu yang disesali setiap orang yang meninggal itu diantaranya kenapa dulu saya tidak menjadi orang soleh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nah ini kemudian begini Gus, ini mohon maaf ini ya, menghadapi kebijakan entah pemerintah atau penguasa yang kemudian tidak sesuai, kemudian lebih menekan kepada warganya mungkin ya. Nah ini bagaimana untuk menata hatinya ini agar ini tidak termasuk dalam kategori tidak sabar ya dalam mengkritik ini gimana ini? Untuk kebijakan pemerintah yang mungkin tidak selaras dengan rakyat, pemerintah sudah memberikan jalan, ada prosedurnya, ada tata caranya, lewat pengaduan dari satu ke satu sampai ini namanya kita sampai punya anggota perwakilan anggota dewan kita yang terhormat. Di situ kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Itu ada prosedurnya. Jadi untuk pemerintah yang baik ya pasti merespon. Ya, kalaupun tidak ada lewat prosedur langsung, saya kira ya ada sedikit di antara pejabat kita yang seperti itu. Tanpa melalui prosedur mendengar orang secara langsung dari orangnya langsung ambil sikap ada. Nah,
Ada yang mereka yang menunggu sampai prosedur dari sesuai dengan urutan seperti ngurus KTP itu, dari RT, RW, harus sampai nanti ada yang pihak yang berwenang melakukan, baru itu baru bertindak. Terus apakah kemudian ketika menyampaikan aspirasi itu nanti termasuk, wah ini tidak sabar ini? Tidak. Jadi sabar itu artinya kita menerima apapun yang diturunkan Allah kepada kita, diberikan apa, kita tidak mengeluh. Nah, mengeluh artinya ini terkadang kita ini ya ini kan kembali ke orangnya. Kita lapor ke orang, ada yang kalanya kita ini mengeluh. Ada kalanya kita ini memang untuk menyampaikan kebenaran karena kita sayang kepada yang lainnya, tapi tidak mengeluh. Nah, ini artinya sabar kembali kepada pribadi masing-masing. Seperti Nabi itu ya pernah dikasih sakit, pernah mengadu kepada malaikat Jibril. Tapi ini Nabi tidak dikat karena Nabi tidak pernah mengeluh dengan itu. Nabi hanya menyampaikan. Ini mengajari. Berdoa boleh. Apakah doa itu termasuk mengeluh? Tidak sabar. Bagaimana? Doanya doa. Ini memang ini masalah yang rentan seperti ini. Secara lahir memang tidak melanggar aturan syariat. Ini yang membedakan masalah batin. Ini masalah tidak terima dengan terima ini kan masalah batin. Jadi, artinya kita harus sikapi apapun keputusan Allah ini dengan bijak. Ingat, orang yang tetap telah mengenal Tuhannya dengan baik, maka dia akan selalu berpikiran positif terhadap Allah. Allah itu tergantung pikiran kita. Mana indah aktif. Selama kita punya pikiran positif, insya Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Itu ada di kita positif. Apa bisa dikatakan sudah ada istilah sabar aktif dan sabar pasif. Jadi tidak cuma sekedar menerima saja, tapi ada upaya untuk memperbaiki. Sabar aktif itu selama kita ini mampu mengontrol diri, kita punya ilmu. Kadang yang aktif ini ya keluhannya ini bodong. Nah, ini yang ternyata yang tampil ini memang sesuatu yang rawan sekali. Kadang orang yang bodoh mengikuti orang yang kiai, sama bukan kiai, yang lain. Jadi para kiai seandainya dia duduk, dia akan merenung Allah, ini kita itu gimana ya? Kalau kita memang bukan ahlinya ke sana, tidak usah, lebih aman. Kalau kita merasa tidak mampu mengendalikan itu, lebih baik sabar pasif. Kalaupun kita bisa mengontrol diri, kita memang bisa menata niat kita dengan baik, mau sabar aktif, mau sampaikan keluhan, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, bukan cari untung diri, tapi kita untuk kepentingan orang banyak. Baik Gus, cukup menarik berbincang kita di malam hari ini Gus. Ini bukan malam lagi ya, ini sudah pagi ini. Dan sebelumnya ini sudah ada yang bergabung ini Gus. Ada Mas Faisal yang ada di Pesapen Gus. Ini mau izin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Faisal. Baik, sehat ya? Insya Allah, mudah-mudahan saya sore tidak pernah ketemu. Ini menuntut ilmu keduniawian yang niatnya tetap mencari ridha Allah, apakah diperbolehkan? Nah, terus dan biar tidak salah niat dan tetap mendapatkan perlindungan dari Allah, itu bagaimana seharusnya menjalaninya? Mencari ilmu. Mas Faisal, yang diperintah untuk mencari ilmu yang wajib itu tentang ilmu agama. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim muslimatin wajib. Mencari ilmu itu punya wudu bagi muslim lagi perempuan. Maka dalam hadis Nabi, dalam kitab Qawmi Utubiyan, utlubul ilma walau bainaka wa bainahu
narun bakhrun min narin. Tuntutlah ilmu walaupun ada di tengah-tengah antara kamu dengan ilmu itu ada lautan api. Sampai sebegitunya. Jadi kita ini diperintah sesulit apa ini al-ilmi di sini ada alif lam. Tolabul ilmi bukan tolabul ilmin. Kalau ilmin umum baik ilmu dunia maupun akhirat. Tapi di sini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas yang dimaksud fardhu ini adalah ilmu tentang urusan agama. Makanya ini yang membedakan orang mukmin dengan orang munafik adalah kalau orang mukmin dia sibuk memperdalam pengetahuan agama, kalau orang munafik sibuk memperdalam pengetahuan dunia. Tapi tidak dilarang kita mencari ilmu dunia karena kita memang hidup di dunia. Namun itu tidak wajib gitu. Itu yang fardu ini yang dikehendaki Allah baik ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari, "Majuridillahu bil khairat yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka dia akan difahamkan di dalam urusan agama. Jadi tetap kalau Anda mencari ilmu agama monggo tapi dengan niat yang baik untuk memperkuat agama kita. Jadi jangan untuk membuat senang nafsu kita, menuruti keinginan nafsu kita, menambah kecintaan kita pada dunia, ini yang tidak boleh. Nah kita tahu dalam hadis yang disampaikan Imam Al-Ghazali, hubbud dunya ra'sul lil khati'ah. Sumber dari semua kemaksiatan, semua dosa adalah cinta pada dunia. Nah, mafhum mukhalafahnya kata Imam Ghazali berarti kalau orang itu ingin menjadi orang baik, syarat utama hati kita tidak boleh cinta pada dunia. Dunia hanya ada di tangan. Yang di hati minimal yang kita cintai akhirat. Maksimal yang kita cintai hanyalah Allah. Jadi tidak apa-apa pengetahuan yang penting untuk tujuan positif gitu aja, untuk menopang urusan akhirat kita. Jangan untuk memperkaya diri, untuk merebut jabatan, untuk ini dan itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kemudian ini kembali kepada hati. Jadi niat ini kan hati, pada motivasinya. Baik begitu Mas Faisal ya. Jadi bagaimana kita mensikapi. Nah ini kemudian untuk mendeteksi secara dini Gus, apakah niat kita ini memang sudah benar atau belum. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Kita terus mengawasi. Terkadang begini, kita di awal itu niat kita lurus, tapi di tengah jalan, nah itu boleh sih. Nah ini makanya kita awasi terus. Ketika kita mau niat kita masih sudah lurus apa enggak, kalau kita melenceng kita luruskan lagi begitu. Indikasinya kira-kira bagaimana Gus? Bahwa ini mulai sudah melenceng hati saya, ini gimana ini? Ini sudah keluar dari tujuan utama, apa tujuan kita. Jangankan seperti itu, kita mau ngaji aja berangkatnya di situ, di tengah-tengah jalan sudah berubah. Ini kan makanya kita ini setiap detik, setiap waktu terus berperang dengan setan, berperang dengan nafsu. Setan ini terus berusaha menghalangi, nafsu terus berusaha mendorong kita agar menyimpang dari jalan yang benar, karena yang disenangi nafsu yang dilarang Allah. Ya, klop dengan setan. Nah, yang disukai nafsu yang dilarang, yang dibenci nafsu ini yang disukain sama Allah. Ya, perang ya, sampai mati, nggak ada pensiunnya. Ini setan kan begitu. Setan sumpah serapanya selama roh masih ada di jasad manusia, setan akan berusaha menyesatkan kita, mengajak kita menjadi penghuni neraka. Itu sumpah serapah setan. Dan yang paling semangat setan itu menggoda ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut. Di situ setan akan muncul
dia akan membuat kita sibuk memikirkan dunia. Jadi setan itu akan mendo anak, bucu, tulur, tunyo, agar ketika roh kita itu lepas, kita dalam keadaan lupa, alfa, lalai kepada Allah. Makanya Nabi menganjurkan, diajarkan oleh para sahabat, apabila kalian mendapati saudara kalian yang dalam keadaan yang kritis sudah, maka dekati dia, bacakan ayat-ayat Allah, talqin dia, diajari dia, jangan sampai lupa. Di situ kan dianjurkan baca surat Yasin. Ada yang baca surat Ar-Ra'd. Yasin ini untuk menenangkan agar dia tidak gelisah. Ar-Ra'd ini untuk agar roh ini keluarnya dimudahkan oleh. Nah ini ada dua orang, satu membaca surat Yasin, satu membaca surat Ar-Ra'd. Nah, ini tuntunan. Kalaupun tidak bisa, ya kita dekati, kita bisikin terus, kita ingatkan. Dan ini setan semangatnya, karena tahu setan itu yang dihitung, yang dianggap innamal umur bi khawatimiyah. Sesungguhnya semua perkara itu yang dilihat adalah akhirnya, bukan awal, bukan pertengahan. Beruntung ya, termasuk kita, andai kita sudah dalam keadaan sudah, kamu jangan dirawat, ingat Allah. Itu setan akan menampakkan ini duitku DKN di bojoku yo sik kawin gak wali ngomong ya. Mulai sik buka warung kita jalku yo opo. Ini jadi mikir kabeh gitu. Itu keluar sendiri. Ya, seperti itu. Jadi harus tetap waspada terus sampai kita mati. Bagus, ini namanya juga sudah ada yang bergabung juga. Ini datangnya dari Bapak Wasono ini yang ada di Kaliwaron. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, Kanjeng Sunan Wasono. Ini yang mau ditanyakan, apa hukumnya berdoa di makam orang tua istri dan kakaknya istri yang sudah pindah agama? Kemudian bertemunya tidak sengaja, kemudian berkumpul di makam orang tua istri yang kemudian memutuskan untuk berdoa terlebih dahulu. Nah ini maksudnya mungkin mendoakan beda agama ini. Itu dilarang. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan sampai anak Ibrahim aja dilarang. Jadi karena sudah putus hubungan, sudah kalau beda, meskipun ada hubungan darah, tapi yang memisahkan ini keimanan, kita nggak sanggup. Jadi memang dilarang. Kita nyolati aja kalau tidak satu agama tidak boleh, haram. Jadi itu. Nah, terus gimana? Ya sampai dihormat gitu aja. Tidak boleh mendoakan diampuni, kan sudah. Kenapa ya syaratnya diampuni itu kan harus iman, harus Islam, minimal Islam. Meskipun dia tidak sholat, tidak puasa, dengan catatan dia masih menganggap sholat itu wajib. Kalau sudah menganggap sholat tidak wajib, maka dia sudah tidak Islam, dikatakan murtad. Ini kemudian ada dilema ini Gus, ketika ini satu contoh biasa yang terjadi di masyarakat ini ya. Ada anaknya ini muslim, sementara orang tuanya non muslim. Pada saat mau kirim doa, ini yang dilema ini kan jamaah yang diundang. Sementara anaknya yang muslim bilang ini mendoakan si orang tuanya tadi. Ini apa yang harus dilakukan sama jamaah ini yang diundang? Ya kalau jamaah diundang, kita membahagiakan undangan, tapi yang tujuan kita yang mendoakan aja seluruh umat muslim. Jadi ya dikit pindah niatnya itu. Ya kita umpamanya seperti Mas Kanjeng Sunan Wasono tadi ya kita berdoa untuk semua umat muslim aja. Ya, yang kedua ya kita ini membahagiakan saudara. Kita itu ya kita berdoa, kita niat mendoakan seluruh umat, termasuk orang tua kita, saudara-saudara istri yang seiman. Ini kemudian ada satu wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ada yang satu kasus ini Gus. Seseorang meninggal.
Sementara dari keluarganya, dari anak-anaknya, sebagian mengatakan, oh ini agamanya si A ini begini. Sementara ada dari anaknya juga mempertahankan bahwa oh, bapak ini seorang muslim. Sementara yang satu mengatakan, oh enggak, ini bapak ini ini bagaimana? Sambil ambil contohnya, maka ini ada yang Islam, oh ya kita doakan. Gitu ya. Kita juga tidak menginginkan saudara-saudara kita ya sesama ya manusia satu celaka misalnya ya. Ini ada yang mengatakan risau dan tidak, kita ambil Islamnya aja. Husnudon ya. Kasihan ini dalam penyesalan, makanya kami berpesan kepada saudara yang seiman dimanapun Anda berada, yang belum beriman, yang mungkin mendengar siaran ini, ayo bertaubat kepada Allah mumpung ini bulan Ramadan, dan taubat yang pintu taubat terbuka lebar dan cepat diijabah oleh Allah. Segera kembali ke jalan Allah mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih ada kesempatan. Nah ini biar tidak menyesal saat kita telah meninggal. Inilah dilema-dilema yang dihadapi, harusnya ini menyadarkan kita yang masih hidup. Ini baik Gus, ini tanpa terasa ini betul berjalan begitu cepat ini. Sudah di menit 58 ini lepas dari pukul 20. Ya, jam 1. Jadi sebelum kita akhiri closing statementnya Gus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa mendengar setia radio Merdeka Anda berada, sekali lagi di antara fondasi Islam dari 5 pilar Islam itu adalah puasa. Ingat, Islam seseorang tidak akan sempurna sebelum menegakkan pilar-pilar Islam semuanya. Kita tahu bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila rasulullah. Kalau kita ingin Islam kita sempurna, sempurnakan rukun Islam. Di antaranya puasa. Jangan kita sholat tapi tidak puasa, atau kita puasa tapi tidak sholat. Hal yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Karena oke, kita berpuasa, mungkin puasa kita sah tapi tidak akan diterima. Puasa kita sah selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti ada niat di waktu malam, ini kalau puasa perlu kita tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, memasukkan sesuatu di lubang-lubang tubuh kita, dan kita melakukannya dari subuh sampai ini dengan catatan Islam. Islam itu kan syahadati Allah, ini paling tidak mengucapkan 2 kalimat. Tapi kalau tidak sholatnya tidak diterima. Ya, puasanya sah karena dia tidak berdosa karena berpuasa. Tapi dia tidak diterima karena tidak sholat. Nah, diterima ini terkait dengan masalah khasiat-khasiat puasa. Ini pahala-pahala puasa kota dia ada. Nah, itu kerjakan sholat, kerjakan puasa saat mendapati bulan Ramadan dan tidak ada udzur. Kalau sudah mencukupi harta kita, keluarkan zakatnya. Kalau mampu, segera lakukan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang menjadi awal kita, gerbang kita untuk menjadi manusia yang baik, yang belum baik, yang sudah baik, mudah-mudahan menjadi lebih baik lewat didikan tarbiyah selama sebulan ini ya, lewat kita jaga sholat kita, puasa kita, zakat kita keluarkan, zakat fitrah. Ini mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang karim, Ramadan yang mubarak, yang diberkahi, yang banyak mendatangkan keberkahan kepada kita, yang menjadikan kita menjadi manusia Allah yang mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan untuk mendapatkan kita
memenuhi hak-hak Ramadan dengan kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang bisa merusak keutamaan dan nilai-nilai puasa kita. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi, di antara keutamaan berpuasa misalnya menghapus dosa dan menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah itu bagi mereka yang berpuasa dengan sempurna, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari berbuat dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian untuk acara pada malam hari ini. Kami apabila ada kesalahan kata-kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalam Allahumma afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Zainul atas segala pencerahannya, dan bagi pendengar siang dan bagi kita semua, semoga ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan dari setiap ilmu yang kita dapatkan. Baik pendengar siang, akhirnya salam segera mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi yang sudah gabungan. Semoga Allah memberikan kebahagiaan, kemuliaan bagi Anda dan memberikan pencerahan bagi Anda semua. Dan juga saya sampaikan untuk informasi imsak di hari ini jatuh pada pukul 4:09. Dan nanti bagi Anda yang ingin bersilaturahim bisa bergabung bersama Mas Adi di bikin program sahur. Mohon pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Insya Allah cuma kembali esok hari di bikin program Bincang Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.